Waman te sapa dha ya rupane man alladzi rupane wong yahsuru kang iso gebak sapa ladi. Gebak maknane bisa meliput secara detail. Ma ing perkara gebak apa meliput secara detail. Kiye kuna nak manani gebak. Ma ing perkara haweta kang mengku panjenengan minat tafdili saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, terus nak diguyu ku wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kon kan wedi. Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa iku. Yo mbok. Dadi males to. Terus kaya ana unsur taring, wis aneh. Kaya kowe lho wong mbok guyu sak wedi kan. Wis ana unsur taringe, ana lomboke, ana ora tau sikatane. Berrokok antangi turu kan wis ribet to. Tapi kalau Nabi itu giginya itu detail indah sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu faka'an nama yajinuna min kalamihi ahla samar seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama faka'an durra yasqutu min dzalikal kalam itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan niku bodoni. Ora raine wis gak rai bodoni. Tapi nek koyo kowe wis macak khusuk sing bebo anteng ngono. Wong mesti wah bludas ya. Banyak misteri ya. Misteri. Wong wis khusuk santen karena ya memang pembohong betul memang gayane tok. Saiki khusuk ya modus oh. Modus ora apa-apa gak paham astagfirullah. Wis ora apa gawok masyaallah. Padahal ra jelas maksude piye ora jelas. Butuhe pencitraan nak ndekne ku eling pangeran. Eling pangeran dhewe anak ya kena ledul konda-kondo. Eling eling wae ora usah ribet oh. Ora usah ribet. Ya nak eling tenan ora. Husnudzon niku haram apa wajib tapi suudzon niku haram tapi kok nak ra suudzon niku ya koyo goblok. Ribet zaman akhir napa ribet. Lawaan ba'di wasfi makna kalan saking nyifati sebagian maknane jenengan yaksuru dadi pepeko iku ora detail apa lisanul matihi lisane wong sing muji al-mutili kang dawa-dawano. Maksude untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai. Apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat sakhoknya Nabi. Itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andaikan hanya punya 2 baju diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada terima dunya swarga lho swarga. Itu Nabi memohon supaya umat sing ora jelas-jelas ngene iki mlebu swarga. Wong kok lomane ngono napa? Wong kok lomane. Ya itulah. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Enggak itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihannya Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nate mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Ini apa? Wa an ba'di wasfi ma'naka yaqsuru lisanul matihil mutin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di pecinya ada sya'aratu Rasulillah, ada apa? Sya'aratu Rasulillah, ada sisa-sisa rambutnya Rasulillah. Ketika beliau mau kapundhut lalah kedune iku ilang. Kedhu sing ono napa? Sya'aratu Rasulillah, ada rambut-rambutnya Rasul itu ilang. Turki mletene ngono, Turki orang mletene Eropa. Iku sing didol ya museum ning gone Hagia Sophia. Mergo apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau kependelok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi ben didelok. Jajal rambutem. Paham ya? Ning tukang potong bar diobong yakin. Tapi ya berarti potong terus apa? Tumane do mlaku. Iku saya sekarang Turki orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu kemudian jadi rambutnya Nabi wis kapundhut iki mendatangkan rezeki. Kowe wis Sunan Bonang ya kalah. Kowe urip golek mangan bingung. Sunan Bonang wis kapundhut ngresgeni wong akeh. Wong dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Lha sing mati wis iso ngresgeni. Kowe urip ora mesti ngresgeni. Dadi wis ribet. Madinah iku nganti sugih ngono barokah apa?
Barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzakh masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hambal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia, bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa? Mana itu negara mana itu? Spanyol ya. Spanyol itu Turki itu kaya. Sampai rambut temu nasib piye ya cek takok. Paling rambut temu malah protes mbek pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya, junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hadis-hadis niki kok paling nasib pemu berhadapan mbek rambut temu sedewe. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muga-muga ngalami ngene. Dadi ning masar mau geger mbek kritinge dhewe. Bocah wis elek kelakuane elek. Aku melok kowe tekan junub mbok kethok urung mbok dusi. Apa? Ribet kan apa? Untumu ya padha, coplok sik sedurunge sedhek ribet-ribet. Nah Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu yaqsuru lisanul matihil mutil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yaqsuru itu cendak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji Kanjeng Nabi, ya sebisa kita tetap muji Kanjeng Nabi meskipun tentu tidak akan ila darujatil quswa ke derajat terbaik. Lah daripada muji salah, kita muji anut para ulama sing muji. Kowe muji dhewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Lah daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat tiba berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtud duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada kowe muji dhewe jebule Kanjeng Nabi kaget. Ora ngono aku, ora ngono kan ribet kan. Jebule mujimu ku keliru. Misalnya kowe muji ngene, Nabi ku wong Mekah. Dadi yo tanggane Abu Jahal lho. Ngawur. Ya bener tenan tapi ora ngono dul bocah goblok ngono. Orang ngono carane muji ra ngono. Justru tanggane Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT ngenyek itu orang. Kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyek. Orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat menunjukkan Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe Batra oleh Nabi kok timo di musuh tukang RT, tukang RW kan gak keren no? Malah nih musuhnya Nabi presiden Mekah Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persia. Ya ora mutu. Wah, Nabi Muhammad itu hebat, tau ngalahno satpam itu cerita itu piye? Bocah ora tau ngaji, paham ya? Jadi Nabi kayak Nabi Musa, musuhnya gak tanggung-tanggung Firaun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, musuh sapa? Maling pitik. Ya ora babak le dul-dul. Kabeh ku ana. Dadi muji Nabi ku justru Nabi ditangga Abu Jahal ku keren, apa? Keren. Mergo musuhan ambek apa tangganan ambek musuh. Lho ora ngger wong kuat tangganan ambek musuh. Musuh besar, apa? Lan nek muji Nabi ku ngaji, aja mbok gawe dhewe rusak konstruksine. Rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat iku suwengi ngene-ngene. Sing muji ben ulama. Saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet apa? Ribet. Mongso mong salat suwengi omah ribet-ribet. Muji aja kowe lah sanut ya napa? Anut. Dadi muji anut nggih, muji anut. Karena kita ndak akan sealim para ulama nggih. Aku jek eling nak ijazah bapak sing diulang-ulang kula niat kok nialite Syekh Abdul Qadir Jilani. Mbah Mun ngijazahkan ya gitu, Ki Hamid Pasuruan ngijazahkan gitu. Karena cara kita berperilaku tidak mesti sehebat para ulama dulu. Kula niat kados niate Syekh Abdul Qadir, kados niate Abdul Hasan As-Sadili. Ini bukan dalam rangka kita taklid buta ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas. Maka milih anut daripada berijtihad
sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu nak njaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau njaluk ngene, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan itu bisa saja doa itu tidak pas. Doa itu tidak pas karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya kita ngomong, ya Allah, kalau kepengen dadi wong alim sing manfaati wong akeh. Wong dimanfaati kowe ora mesti ikhlas. Kriting ireng puasa, wong kan yo ora siap dadi murid mesti. Dadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena apa? Harus mengkiaikan orang sing gak jelas. Paham ya? Tugale ngene, ya Allah kalau pengen sugih ngrumat yatim 1000, nek Allah kepengin nyembadani dongam harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Dadi nek ndonga iku aja detail. Apa? Aja detail. Potensi salah. Napa? Potensi salah. Pemenang tunggu ya Allah kalau pengen dadi mubalek terkenal. Nah Allah nuruti iku berarti gawe panitia sik, tarian sik, nata panggung panitia tukaran sik. Demi nuruti donga sing ora jelas ini. Ora usah donga ngono. Mulane donga-donga sing resiko ora usah, nggih. Donga sing umum-umum ae supaya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina hasanah sing di ora roh. Wis ngerti-ngerti tok hasanah, wong ora pati ayu wis hasanah iku berarti maksudnya ya tadi. Serang ribet ditampa wae no. Tampa wae. Ya jadi Sayyidah Aisyah saja, apa? Saya ulang lagi ya. Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'idzu bika masta'adza minhu habibuka Muhammad. Soale kira-kira maknane saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya kowe muni ngene, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halakuka fil ghina. Ternyata rusakam nak sugih. Banyak kan orang ingin punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Napa enggak pernah tahu. Nah, daripada ngono wis resiko ngono, ijazah guru-guru kita wis duwe niat kaya niate para wali. Paham nggih? Kaya saiki ngelem nabi ya ngelem sing kaya para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale wah nabi tangganan Abu Jahal ya keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat madkhin karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT, maling ayam enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya siapa? Fir'aun seru. Nabi Hud musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat. Waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi kok terima wong sing angkat waktu cilik ora kuat kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud iku wong sing kuat ngangkat waktu gede. Musuhnya Nabi Saleh iramadatil aimat allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud alladzina jabu sakhra bil wad. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gede dikrok gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibrekno ndasmu bar. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Jadi seru urip iku seru. Nah, tapi kowe kan ra ro detail-detail gini gak daripada ra ro detail nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enake ra potensi mesti salah. Potensi bahasa halus napa? Bahasa halus wis tak berhalus kita ora lu sangi sore nek potensi apa mesti salah. Potensi salah cek apik mesti salah.